فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قوله fiha rijluh. Allah meletakkan ke dalamnya kakinya. Wa fi riwayah 'alaiha qadamuh. Allah meletakkan ke atasnya kakinya. Fi wa 'ala ma'nahuma wahidun huna. Fi yang nampak bahwasannya fi-nya yang bermakna dia apa? Jahannam, untuk lebih memadatkan orang-orang wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, dan aku akan menyalib kalian di pohon kurma, di batang pohon kurma. Di dalamnya apa di atasnya? Di atasnya. Ai alaiha, maknanya alaiha. Amma rijlu wal qadam famaknahuma wahidun. Adapun rijl dan qadam maka makna keduanya sama. Sumiyat rijlul insan qadaman, kakinya manusia dikatakan qadam li'annaha tataqaddam fil masyi, karena pas jalan maju paling depan. Pas jalan kan dia yang paling apa ini? Depan, ya kan? Pas jalan kan dia kakinya paling apa ini? Depan. Fa innal insan la yastati an yamshi bi rijlihi illa idza qaddamaha. Karena orang nggak akan mungkin bisa jalan kalau nggak dia memajukan apanya. Oke, nggak akan gimana jalan kalau kakinya nggak lebih apa ini? Maju. Bisa? Nggak mungkin dia jalan kalau kakinya nggak diapakannya. Maksudnya majukannya. Qauluhu fayanzawi ba'daha ila ba'd, sehingga saling bergabung sebagiannya dengan sebagian yang lain, semakin memadat. Qala yandammu ba'daha ila ba'd min azamati qadami al-bari azza wajal. Saling terlipat, saling bergabung sebagiannya dengan sebagian yang lain karena besarnya kakinya al-bari, Allah. Qauluhu fatakul qad, maka jahannam pun mengatakan cukup, di makna hasbi, aku sudah cukup. Yakni la uridu ahadan, aku enggak mau lagi yang lain, udah penuh. Saking padatnya ketika Allah meletakkan kaki. Fi hadzal hadis minas sifat, dalam hadis ini terdapat penetapan sifat-sifat. Yang pertama, isbatul qauli minal jamad, penetapan berbicara dari benda. Wa hiya taqul, jahannamnya mengatakan, wa kadzalika fatakul qad wa huwa dalilun ala qudratillah alladzi antaqa kulla syai', dan ini merupakan bukti sifat kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang membuat berbicara segala sesuatu. Benda mati pun, yang bagi kita benda mati, bisa dibuat oleh Allah apa ini? Berbicara. Saniyan at-tahdziru minan nar. Yang kedua, peringatan dari neraka. Liqaulihi, karena Nabi mengatakan la tazalu jahannamu yulqa fiha. Terus-menerus dicampakkan ke dalam jahannam. Bisa jadi orangnya dan juga apanya? Batunya. Waquduhan nasu wal hijar. Wa hiya taqulu hal min mazid, dan dia terus mengatakan apakah masih ada tambahan? Salisan. Istifham untuk apa ini kemarin? Istifhamnya untuk apa? Litalab, untuk meminta, bukan untuk penafian. Yang ketiga, isbatu fadlillah azza wajal, penetapan karunia bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala takaffala lin-nari bi an yamla'aha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menanggung untuk neraka agar Allah memenuhkannya. Dia tinggal tenang saja. Yang memenuhkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah capek-capek neraka. Tinggal nunggu saja mengazab siapa yang dimasukkan ke dalam. Qala, kata Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan jahannam dengan jin dan manusia seluruhnya. Fa idza dakhalaha ahluha wa baqiya fiha fadlun wa qalat hal min mazid wa Allahu 'alaiha rijlah. Jika sudah dimasuki oleh penghuninya, kemudian masih ada tempat sisa,
dan dia mengatakan masih ada tambahan, maka Allah Subhanahu wa taala pun meletakkan kakinya ke atasnya, fanzawa ba'dhuha ila ba'd, maka semakin rapatlah sebagian kepada sebagian yang lain. Wamtalat bihadzal inziwa, sehingga penuhlah dengan lipatan itu. Wa hadza min fadlillah azza wa jalla, ini termasuk karunia dari Allah. Wa illa fa innallaha qadirun ala an yakhluqa umaman wa yukammil mil'aha bihim. Kalau enggak karena karunia Allah, maka Allah mampu juga untuk menciptakan suatu kaum, kemudian Allah sempurnakan isinya dengan mereka. Tapi Allah enggak menambahi yang lain, yang enggak penghuni neraka, yang enggak akan dimasukkan Allah ke mana? Neraka. Enggak akan Allah nyiptakan makhluk baru sekedar untuk memenuhi apa ini? Neraka. Tapi Allah yang meletakkan, memadatkannya dengan apanya? Dengan kakinya. Udah. Ini kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu azza wa jalla la yu'adzib ahadan bighairi dzamb. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seseorang tanpa apa ini? Tanpa dosa. Tidak akan orang itu Allah menciptakan sesuatu makhluk atau suatu kaum hanya sekedar untuk memenuhi apa ini? Jahannam saja. Bi khilafil jannah, beda dengan surga. Fa yabqa fiha fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Jika tersisa ruang kosong dari orang-orang yang sudah memasukinya dari penghuni dunia, fa yakhluqullahu aqwaman yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan suatu kaum dari pada hari kiamat, wa yadkhuluhal jannah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam apa ini? Surga, bi fadlihi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ini tidak mengurangi jatah rezeki dari yang nikmat yang lain yang sudah masuk. Adapun neraka tidak akan Allah ciptakan yang bukan penghuninya. Rabi'an anna lillahi ta'ala rijlan wa qadaman hakikiyatan. Bahwasanya Allah punya kaki yang hakiki. La tumathilu arjulal makhlukin, yang tidak menyerupai kakinya makhluk. Wa yusammi ahlu sunnah hadhihi sifah as-sifat az-zatiyah al-khabariyah. Dan ahlu sunnah menamai sifat-sifat seperti ini sifat-sifat zatiyah khabariyah. Kenapa dinamakan khabariyah? Li'annaha la tu'lam illa bil khabar, karena tidak diketahui kecuali melalui khabar. Wa li'anna musammaha ab'adun lana wa ajza, dan dikarenakan yang diberi nama dengan itu adalah anggota tubuh kalau bagi kita. Kaki kalau bagi kita adalah apa ini? Anggota tubuh, maka namanya sifat zatiyah. Sifat yang kalau ada pada kita maka itu jadi anggota apa ini? Tubuh. Tapi bagi Allah enggak, karena Allah enggak bisa kita katakan mirip nanti badannya seperti siapa nih? Manusia, tidak. Yang kalau bagi kita, nah, binisbati lana ab'adun lana wa ajza. Kalau bagi kita maka itu akan jadi bagian kita, anggota tubuh. Lakin lana qulu binisbati lillah anna ab'ad wa ajza. Tapi kita bilang bagi Allah itu adalah bagian Allah atau anggota tubuh. Kalau itu enggak ada berarti Allah enggak sempurna. Itu namanya ajza. Bagian, ba'd, ab'ad. Nah, bagi Allah tidak. Li'anna hadza mumtaniun Allah, karena ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini enggak ada, berarti sesuatu itu tidak apa ini? Sempurna. Allah enggak butuh seperti itu. Makanya yang dikatakan kalau bagi kita, itu bagian dari kita. Bagian dari kita bisa. Kenapa? Kalau enggak ada itunya, kita akan menjadi apa? Tidak apa? Sempurna. Karena bagian dari kita. Kalau hilang, berarti kitanya apa ini? Enggak sempurna. Karena kita butuh itu untuk supaya kita apa ini? Sempurna. Kalau bagi Allah enggak ada yang seperti itu. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafal asy'ariyah wa ahlu tahrif dzalika. Dan ini diselisih oleh Asy'ariyah dan juga orang-orang yang mentakwil. Qalu, mereka bilang yad'u 'alaiha rijlah. Hadis Nabi yad'u 'alaiha rijlah, yakni ta'ifatun min ibadihi mustahiqina lidukhul. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalamnya sekelompok dari hambanya yang berhak untuk dimasukkan. Warijlu ta'ti bi makna ta'ifah, kata mereka. Rijl datang dengan makna apa? Ta'ifah, sekelompok orang, kata mereka. Sehingga yang Allah letakkan itu bukan rijlnya Allah, bukan kakinya Allah, tapi apa? Sekelompok orang yang memang pantas untuk masuk ke dalam apa ini? Neraka. Mereka ingin menolak sifat apa ini? Zatiyah khabariyah. Kama fi hadits Ayyub alaihi salatu wassalam, sebagian dalam hadis Ayyub alaihi salatu wassalam, arsalallahu ilaihi rijlu jaradin. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ayub sedang mandi dalam keadaan urian, telanjang, maka Allah mengutus apa? Rijla jarad, sekelompok apa? Belalang. Nah, min zahab, yang terbuat dari apa badannya? Emas. Nah, kemudian dikutipi oleh siapa? Nabi Ayub. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah belum cukup karuniaku kepadamu? Kata Nabi Ayub, laisa bighina min fadlik, aku enggak ada kecukupannya kalau dari karunia siapa?
karuniamu ya Allah. Nah, intinya di sini bahwasanya hadisnya pakai lafal apa? Rijlu. Rijla jarot. Sekelompok apa ini? Belalang. Nah, ta'ifatun min jarot. Maknanya adalah ta'ifatan min jarot. Allah utus sekelompok dari apa ini? Belalang. Sehingga rijal bisa kata mereka dalam bahasa Arab artinya apa ini? Sekelompok. Nah, wa hadza tahrifun batil, dan ini adalah penyelewengan yang batil, pemalingan yang batil. Li'anna qaulahu 'alaiha yamna'u hadza. Karena ucapan perawinya 'alaiha ini enggak mungkin untuk dimaknakan seperti itu. 'Alaiha, ini atasnya, enggak dimasukkan memang, di atasnya, diletakkan di atasnya. Wa aidan la yumkin an yudhifa Allah azza wa jalla ahlan nari ila nafsi, dan juga tidak mungkin Allah SWT menyandarkan penghuni neraka kepada dirinya, rijlahu. Masa penduduk neraka disandarkan kepada siapa? Allah SWT. Enggak cocok, enggak sambung. Enggak mungkin Allah menyandarkan penghuni neraka kepada dirinya, li'anna idhafata syai'i ila Allah takrim wa tashrif. Karena kalau ada makhluk yang disandarkan kepada Allah, itu adalah idhafah apa ini? Pemuliaan. Baitullah, ini untuk memuliakan apa ini? Rumah tersebut. Naqatullah, ini apa? Untuk memuliakan. Masa ahlun nar disandarkan kepada siapa? Rijluh, rijlah. Ini orang-orang penghuni nerakanya siapa ini? Allah. Justru ini mau dihinakan, mau dicampakkan. Kan yulqa, dicampakkan ke dalam apa? Neraka. Kok bisa disandarkan kepada Allah? Kalau sesuatu disandarkan kepada Allah, ini fungsinya untuk apa ini? Memuliakan. Masa dimuliakan tapi dimasukkan ke apa ini? Ke dalam neraka. Nah. Wa qalu fil qadam, dan mereka bilang, kalau pakai riwayat yang lain kita bilang, misalnya pakai riwayat qadam, kaki juga. Kata mereka apa? Qadam bermakna muqaddam, suatu yang paling depan. Ayyada Allah, yada Allah ta'ala 'alaiha muqaddamah. Ay min man yuqaddimahum ilan nar. Allah berikan kepada neraka yang Allah persembahkan, persembahannya yang Allah persembahkan untuk neraka. Wa hadza batilun aidan, sama maknanya sama. Allah berikan persembahan yang Allah persembahkan untuk apa ini? Neraka. Allah taruh di dalamnya orang-orang yang Allah persembahkan untuk neraka. Wa hadza batilun aidan, ini juga batil. Fa inna ahlan nari la yuqaddimuhumul bari azza wajal. Dikarenakan penghuni neraka tidak Allah persembahkan mereka kepada neraka. Walakinnahum yuda'auna ila nari jahannama da'a. Apa artinya yuda'aun kemarin? Yudfa'un. Allah campakkan, Allah dorong mereka, bukan diapakan. Dipersembahkan ini apa? Dimuliakan. Nah, makanya ketika dalam kitab itu kan ada muqaddimah. Ini kan untuk apa? Mengangkat derajat apanya? Kitab itu dikasih muqaddimah, dipersembahkan, dikasih persembahan. Buku ini kami tulis ini. Ini namanya muqaddimah. Muqaddimah itu untuk memuliakan. Sementara penghuni neraka ini diapakan? Dicampakkan, didorong gitu saja. Nah, wa yulqauna fiha ilqaan, dan mereka dicampakkan ke dalamnya dengan secampak-campaknya. Fa haula'il muharrifuna farru min syai'in wa waqa'u fi syarrin minhu. Mereka ini ahli tahrif, mereka lari dari sesuatu, mereka terjatuh justru pada perkara yang lebih apa? Jelek. Farru min tanzihillahi anil qadam war rijl. Mereka lari dan mereka sucikan Allah. Mereka lari dari mensucikan Allah dari sifat qadam dan rijl, lakinnahum waqa'u fis safah wa mujabanabatil hikmati fi af'alillah. Akan tetapi mereka justru terjatuh ke dalam kedunguan dan menjauhi sifat hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Alhasil kesimpulannya, annahu yajibu alaina an nu'mina. Wajib bagi kita untuk beriman bi anna lillahi ta'ala qadaman, bahwasanya Allah punya apa ini? Punya kaki. Wa in syi'na qulna rijlan, atau kita bilang Allah punya apa? Rijl. Sama. Ala sabilil haqiqah, secara hakiki. Ma'adamil mumatsalah, tanpa adanya keserupaan. Wala nukayyifu ar-rijlah, dan kita tidak membagaimanakan kakinya. Li'anna nabiyya akhbarana bi anna lillahi ta'ala rijlan aw qadaman. Karena Rasul mengabarkan bahwasanya Allah punya kaki. Walam yukhbirna kaifa hadhihi rijl wal qadam. Tapi Rasul tidak mengabarkan bagaimana bentuk apanya? Kaki ini. Wa qad qala Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal itsm wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas nama Allah dengan yang tidak kalian ketahui. Wal faidatul maslakiyah min hadzal hadis, faedah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari hadis ini, wal hadzarus syadid min amali ahlin nar. Berhati-hati
sangat berhati-hati dari amalan-amalan penghuni neraka. Khasyata an yulqa al-insanu fiha kama yulqa ghairuhu. Khawatir kita dicampakkan ke dalamnya sama seperti yang selain kita dicampakkan ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Sehingga ini satu hadis yang isinya penetapan sifat apa ini? Sifat rijal atau sifat apa? Qadam, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyerupai kaki ini kaki siapa ini? Kaki makhluk sedikit pun. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.